Sekumpulan ibu di Kelurahan Cimone, Karawaci, Tangerang membentuk kelompok tani yang dinamakan Kelompok Tani Asparagus. Kelompok tani ini secara aktif menanami ladang di sekitar kelurahan untuk ketahanan pangan warga setempat. Di lahan seluas 180 meter, sekelompok ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani asparagus di Kelurahan Cimone, Karawaci, Tangerang secara aktif menanam sayur mayur untuk ketahanan pangan bagi warga di kelurahan tersebut. Para ibu dari KWT ini setiap hari melakukan penanaman bibit, pemberian pupuk, dan penyiraman. Sayur yang ditanam juga beragam, mulai dari kangkung, kembang kol, cabai hingga tomat. Ada juga buah-buahan seperti jeruk, kedondong, hingga jambu air. Selain itu, ibu-ibu KWT juga mengembangkan tanaman pakcoy dengan cara hidroponik. Hasil dari panen sayur dari kebun KWT biasanya dijual kepada warga sekitar dengan harga Rp2.000 sampai Rp3.000. Hasil penjualan sayur dan buah kemudian akan digunakan untuk biaya operasional kebun. Selain itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan warga, sebagian hasil panen juga diberikan kepada warga yang terdampak COVID-19 ataupun sedang menjalani isolasi mandiri. Untuk mengetahui seperti apa konsep menjaga ketahanan pangan ala kelompok tani Asparagus, saat ini kita telah terhubung dengan Ibu Endarwati selaku Ketua KWT Asparagus di Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ibu Endarwati, ini yang menarik akhirnya ada kelompok ibu-ibu yang bergerak untuk ketahanan pangan di lingkungannya. Nah, boleh diceritakan Bu, awalnya sejak kapan kemudian kelompok tani ini dibentuk dan apa sih Bu latar belakangnya? Apakah memang karena pandemi COVID-19 atau memang ibu-ibu ini sudah tergabung gitu dari sebelum adanya pandemi? Ya, awalnya kita kerja bakti, lalu terbentuklah ide untuk membuat kebun KWT yang ditunjuk oleh pihak kelurahan. Gitu. Oke, berarti memang ini diinisiasi oleh dari kelurahan ya Bu. Kemudian bagaimana akhirnya mengajak ibu-ibu awalnya dan akhirnya berapa banyak sih ibu-ibu yang terbentuk atau mengikuti kelompok tani ini? Ya, awalnya sih kita daripada kita nggak ada kerjaan, supaya itu ada kegiatan, kita bentuklah KWT gitu. Supaya itu ada kegiatan dan punya tanggung jawab masing-masing, kita punya tanggung jawab masing-masing gitu aja. Oke, kemudian kelompok wanita tani ini setelah dibentuk apa saja sih Bu programnya? Apakah memang tok menanam atau melakukan penyuluhan, edukasi tentang ketahanan pangan di rumah-rumah atau seperti apa? Ya, Bu ya, menanam sayuran itu, terus dari ketahanan pangan juga dapat bantuan. Kemudian apa saja nih Bu yang teman-teman tanam nih? Apakah memang jenis-jenis sayuran saja dan sudah berapa kali nih Bu panen? Jenis sayurannya ya kembang kol, kangkung, tomat. Kalau berapa kali ya kayaknya berapa kali udah sering sih Mbak. Oke, kemudian ini teman-teman sendiri tadi ada banyak jenis ya Bu ya yang sudah dikembangkan, yang sudah ditanam. Apakah ada pengajaran atau edukasi sebelumnya untuk ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok tani ini? Ya awalnya kita belajar sendiri, terus bekerja sama Pak RT, RW, lalu dibantu oleh Dinas Ketahanan Pangan. Oke, berarti memang ini dari berbagai lapisan kemudian juga ikut menggerakkan ibu-ibu. Apakah tadi kalau kita lihat dalam tayangan memang ada satu lahan begitu untuk ibu-ibu garap. Nah, apakah di rumah masing-masing kemudian ibu-ibu juga tergerak nih untuk kembali menanam tanaman yang sudah juga ditanam di lahan tersebut atau seperti apa nih Bu? Ya kalau di lahan sendiri sih ada ya Mbak ya. Tapi kelompok KWT khusus di lahan KWT gitu. Oke, kemudian ini latar belakang teman-teman dari kelompok wanita tani yang memang ibu rumah tangga semua atau ada yang juga bekerja nih Bu? Karena kan memang ini satu lingkungan gitu ya Bu dengan berbagai macam profesi ataupun ya kemudian seperti apa bagaimana ibu-ibu semua ini akhirnya memberikan waktu untuk
ikut beserta di KWT tersebut? Kalau mayoritas sih ibu rumah tangga, Mbak. Oke, berarti memang ini satu sisi selain juga aktif gitu ya Bu, tetap menjadi ibu rumah tangga gitu. Kemudian seperti apakah yang Ibu rasakan nih setelah Ibu dan teman-teman ini mengikuti KWT di lingkungannya? Apa manfaatnya yang Ibu rasakan? Merasakan ya mengurangin beban kita, mau nyayur tinggal metik di kebun sendiri, ngurangin apa ya, pengeluaran juga gitu. Oke, kemudian tadi yang menarik adalah selain untuk dikonsumsi sendiri, juga ini membantu teman-teman ataupun warga di lingkungan yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, ini seperti apa, Bu? Ya, alhamdulillah di kampung kami sih nggak ada ya, Mbak, ya masih zona hijau. Cuman kalau hasil itu dibagiin ke warga, ntar sisanya kalau masih sisa kita jual, taruh di warung lah gitu. Oke, kemudian keuntungannya apakah untuk mengembangkan program lainnya atau seperti apa, Bu? Keuntungannya untuk mengembangkan program lainnya ya untuk beli bibit lagi, pupuk, perlengkapan cocok tanam gitu. Sejauh ini sudah berapa kali panen, Bu? Ya kita nggak nyatet ya Mbak, sering sih. Oke. Kalau kayak hidroponik kan udah mulai bisa panen, kangkung 2 minggu udah panen gitu. Ini kan kemudian Ibu dan teman-teman juga mengembangkan tanaman di lahan terbuka dan ini di wilayah perkotaan begitu. Pernahkah mengalami gagal panen, kemudian hasil panennya gagal dan seperti apa sih Ibu dan teman-teman menanggulanginya? Apakah kemudian ganti tanaman atau seperti apa? Kalau gagal panen sering Mbak, hawanya kan banyak. Yang terutama tikus sama itu bekicot itu. Kalau tanaman sih enggak ya, kita coba lagi gitu. Oke, berarti memang ini dilakukan untuk berkali-kali sekaligus ini sebagai edukasi ya untuk ibu-ibu di wilayah tersebut. Kemudian adakah mengembangkan lahan-lahan selanjutnya di wilayah Ibu, kemudian juga di rumah masing-masing, dan adakah edukasi mungkin ke rumah untuk juga mengembangkan supaya ketahanan pangan ini juga dimiliki oleh setiap rumah, Bu? Kalau edukasi sih ada ya Mbak, kita kan waktu pandemi itu kita menyemai bibit kangkung, tomat itu di polybag. Terus langsung dibagiin ke warga-warga sekitar gitu, supaya dirawat masing-masing gitu. Oke, sudah diberikan ke warga, diberikan edukasi, kemudian seperti apa sih Bu respon dari warga nih ketika ibu-ibu di wilayahnya ini sangat guyup untuk juga menjaga ketahanan pangan di wilayah? Ya responnya sih senang. Apakah ada yang kemudian ingin belajar lebih lagi atau juga ikut mengembangkan, Bu? Kalau ikut mengembangkan sih ada Mbak. Yang terakhir Bu, kemudian ini Ibu dan teman-teman kan aktif guyup. Bagaimana respon keluarga? Apakah mendukung ataukah ada juga yang kemudian nggak usah ikut atau seperti apa nih Bu? Kalau respon keluarga ya sebagian namanya orang nggak sama, ya ada yang mendukung, yang ya begitulah. Baik, baik Ibu Endarwati, terima kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas dan tetap sehat selalu. Amin. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi dalam bahasa Mandarin, tetap bersama kami di Halo Indonesia.